Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Naila Putri, mahasiswi dari MHU 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah wacana bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai al-kalimatu wa anwa'uha dan juga al-jumlah wa anwa'uha. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai al-kalimatu wa anwa'uha. Apa itu kalimah? Kalimah itu dalam bahasa Indonesianya itu kata. Kata itu berarti kumpulan dari huruf-huruf. Sedangkan menurut istilah bahasa Arabnya, kalimah huwa lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijai wa yadullu ala ma'nan. Yang artinya itu suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna. Nah, di al-kalimah ini terdiri dari 3. Yang pertama ada haraf, isim, dan juga fi'il. Apa itu isim? Isim itu kata benda. Dalam istilah bahasa Arabnya, kulun lafzin yadullu ala makna min zati au sifatin ghairi muqtaronin bizamanin muayyanin. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan makna suatu benda atau sifat yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Contohnya seperti kolamun, pulpen, babun, pintu, dan lain-lain. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Al-fi'lu huwa kullu lafdin yadullu ala hudusi syai'in min zamanin khosin. Yang artinya setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Contohnya seperti akala, makan. Makan itu menunjukkan waktu tertentu kapan makannya. Jadi di fi'il itu ada yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi itu masa lampau, fi'il mudhari itu yang sedang dikerjakan, sedangkan fi'il amar itu kata perintah. Contohnya kayak akala, yakulu, terus nasoro, terus ada doroba juga. Apa itu haraf? Yang ketiga tadi, apa itu haraf? Haraf huwa kullu lafdin laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairihi minal kalimati. Yang artinya setiap lafaz yang tidak memiliki makna melainkan bersambung dengan kata lainnya. Contohnya itu seperti fi yang artinya di, terus summa selanjutnya, terus hatta sehingga, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai al-jumlah wa anwa'uha. Apa itu jumlah? Jumlah itu kalimat. Jadi kalimat itu sekumpulan dari kata-kata. Al-jumlah huwa majmu'atu ba'dul kalimati walaha maknan. Kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Jumlah itu terbagi 2. Yang pertama ada jumlah fi'liyah dan juga yang kedua ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu minimalnya. Contohnya seperti sholal muslimuna. Shola itu fi'ilnya sholat. Al-muslimuna itu fa'ilnya, orang-orang muslim yang mengerjakannya, pelakunya itu fa'il. Fi'il itu kata kerjanya, fa'il itu pelaku yang sedang mengerjakannya. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya seperti al-baitu nazifun, rumah yang bersih. Seperti itu. Terus ada hazihi tolibatun jamilatun. Ini adalah mahasiswa yang cantik. Itu juga termasuknya
jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah. Yang jumlah fi'liyah itu ada 3 macam. Yang pertama itu terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya seperti tadi nazalal matoru. Yang kedua ada yang terdiri dari fi'il fa'il dan juga maf'ul bih. Contohnya seperti qara'al abu al jari data. Qara'a itu fi'ilnya, al abu itu fa'ilnya, al jari data itu sebagai maf'ulnya. Yang ketiga itu ada yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu fi'il yang disembunyikan. Jadi posisi fa'ilnya itu berubah menjadi maf'ul bih yang namanya berubah menjadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu kuncinya ada di kita tuh harus merubah dari fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Seperti contohnya qara'a menjadi quri'a atau nasoro menjadi nusiro, seperti itu. Saya juga akan menjelaskan tentang fa'il. Fa'il huwa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lit tam mabni lil ma'lum. Jadi isim marfu, isim rofa yang terletak setelah fi'il yang sempurna yang maklum tadi, yang belum diubah menjadi majhul. Fa'il juga terdiri dari 2 bagian ya, ada yang zohir dan juga ada yang domir. Zohir itu jelas bentuknya, contohnya seperti zahaba dinda. Zahaba itu fi'ilnya, dinda itu fa'ilnya yang mengerjakan. Di situ jelas gitu, tidak disembunyikan fa'ilnya, disebutkan orang subjeknya. Terus yang kedua itu ada fa'il yang bentuknya domir. Domir ini juga terbagi 2, ada domir mutasil dan juga domir mustatir. Domir mutasil itu contohnya seperti akaltu as-samak, saya memakan ikan. Kalau domir mustatir itu domir yang tidak disebutkan lagi fa'ilnya, jadi kayak udah disebutkan pada awalnya dan kita tinggal mengulang, seperti usyahidut tilfaz, saya menonton televisi. Fi'il juga harus terletak setelah fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Jika ada pelaku yang terletak sebelum fi'ilnya, maka ia tidak disebut fa'il. Dan yang menjadi fa'ilnya itu domir mustatir. Contohnya seperti ada qara'a atau libul kitaba. Qara'a itu fi'il, atau libu itu menjadi fa'il, al-kitaba menjadi maf'ul. Terus ada kata-kata yang at-thalibu qara'al kitab. At-thalibu itu menjadi mubtada dan qara'al kitab itu menjadi khobar, tapi yang di sini tuh yang menjadi fa'ilnya itu qara'a. Qara'a ini merupakan domir mustatir. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai maf'ul bih. Maf'ul bih huwa ismu mansub yadullu alama waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi isim nasab yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada fi'il fa'il. Nah, maf'ul bih ini selalu terletak setelah fi'il dan fa'ilnya, atau enggak jadi maf'ul bih itu selalu ada saat ada fi'il dan fa'il. Maf'ul bih juga ada maf'ul bih zohir dan juga maf'ul bih domir mutasil. Contoh dari sini juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai maf'ul bih.
Maf'ul bih huwa ismu mansub yadullu alama waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi isim nasab yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada fi'il fa'il. Biasanya maf'ul bih ini terletak setelah fi'il dan fa'il, dan maf'ul bih ini ada saat ada fi'il dan fa'il. Maf'ul bih juga terbagi dua, ada yang zohir, ada yang domir muttasil. Yang zohir itu contohnya seperti adrusul lughah al-arabiyah. Adrusu saya mengajar, saya belajar al-lughah arabiyah, bahasa Arab, itu menjadi maf'ul bih. Terus ada yang bentuknya domir muttasil seperti Nasroni al-ustaz. Ustad menolong nih saya. Jadi jadi maf'ul bihnya itu disembunyikan pada domir muttasil Nasroni. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.